Puji Bapak Yahweh. Kita akan buka kitab Mazmur ya. Mazmur pasal ke-62 ayat 1 dan 2. Kita akan baca ayat 1 sampai 3 ya. Supaya sama bacaannya kita baca sebagaimana yang tertulis di caption depan ya. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama 3, 4. Untuk pemimpin musik menurut nada suara Yedutun, Mazmur Daud. Hanya pada Elohim jiwaku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan pernah digoyahkan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita seringkali dengar ayat ini ya. Bahkan ada lagu yang dikarang tapi agak beda ya. Dikatakan hanya dekat Tuhan atau Yahweh aku tenang ya. Tetapi ayat-ayat atau lagu itu walaupun katanya dikutip dari Mazmur 62 ini, dekat dengan Yahweh dan pada Yahweh itu beda ya. Dekat dengan Yahweh masih ada jarak. Ya masih ada jarak. Tapi kalau hanya pada Elohim artinya kita melekat dengan Yahweh. Ya. Kalau kita melekat pada Yahweh sebagaimana Mazmur Daud, hanya pada Yahweh jiwaku tenang. Ya, jiwaku tenang. Seringkali diingatkan jiwa berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, pikiran, perasaan, kehendak. Dan kita tahu bahwa jiwa ini telah dirusak sebagian oleh si jahat. Ya. Sebagian ya, bukan semua. Ya, dari mana ayatnya? Ya, ada ayatnya. Ya. Jadi bukan asal ngomong. Sebagian daripada jiwa kita telah hilang. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan apa? Kekurangan kemuliaan Elohim. Ya. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan memenuhi Adam dan Hawa. Ditangkap ya. Dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika manusia tertipu, maka sebagian kemuliaan itu dicuri oleh si jahat. Tidak semua, tapi sebagian. Ya, kalau semua yang gak mungkin kita bisa menyembah Bapa Yahweh. Sebagian dicuri, dan yang dicuri inilah yang sedang dipulihkan oleh Bapa Yahweh.
Dan pemulihan itu hanya dapat terjadi apabila kita mentaati firman. Ya. Karena itu kita tidak heran apabila dalam situasi kondisi dunia seperti ini, khususnya Indonesia lah, gak usah jauh-jauh, maka dunia tidak tenang. Manusia hidupnya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Dihantui ketakutan, dihantui oleh kecemasan, dihantui berbagai macam masalah. Yang sebenarnya masalah itu diakibatkan oleh kesalahan manusia sendiri. Tetapi manusia tidak menyadari akan semua ini. Sehingga bukan semakin datang kepada Bapa Yahweh, justru sebaliknya. Menjauh dari Bapa Yahweh. Nah, kita mengucap syukur oleh kasih Bapa Yahweh. Seberapa yang bisa datang. Untuk kita berdoa, ya. Semua yang terjadi atau yang Tuhan izinkan terjadi itu karena dosa. Itu karena dosa, bukan karena yang lain. Karena kalau tidak ada dosa, tidak ada maut. Akibat dosa adalah maut. Maut, kematian. Dan sayangnya manusia seringkali lupa bahwa apa yang terjadi itu adalah karena dosa. Tetapi kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Ya, dengan segala, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, pengorbanan, kita datang ke rumah Tuhan. Ya, kita datang ke rumah Tuhan. Lagu terakhir yang tadi kita nyanyikan, Tabut Yahweh. Ya, tabut Yahweh sedang terus menerus, ya, datang dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa pada awalnya, ya, pada awalnya tabut itu hanya berisi 2 loh batu, yaitu kebenaran firman. Tetapi setelah berjalannya waktu, di mana bangsa Israel, ya, jalan di padang belantara, jalan di padang gurun, Tuhan memberikan selama 40 tahun roti makanan surgawi, yaitu mana. Ya. Sehingga di dalam tabut itu bukan saja ada 2 loh batu, tetapi Tuhan juga perintahkan taruh mana dalam buli-buli. Dan taruh pula tongkat Harun di dalam tabut. Ingat, berbicara tabut sesungguhnya berbicara pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tabut itu kan tadinya hanya kayu biasa, kayu akasia, kayu. Tetapi kayu itu kemudian dibungkus. Kita sudah belajar dalam kitab Keluaran. Dibungkus luar dan dalam.
dengan lapisan emas. Ya. Kemudian ada 2 kerup. Dan tabur ini harus dipikul dengan kayu pikulan yang juga dilapisi dengan emas. Semuanya emas. Tidak lagi terlihat kayu. Itu adalah gambaran saudara dan saya. Ketika Tuhan kelak mengumpulkan kita bersama dengan Dia di dalam hidup kita, jiwa, roh, dan tubuh kita dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan makanan-makanan surgawi, dan dipenuhi dengan kuasa, tongkat berbicara kuasa. Ya. Dan ingat bahwa tabur ini ditaruh di dalam ruangan Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus melambangkan pemerintahan bersama Yeshua selama 1000 tahun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur karena proses pemulihan terus menerus sedang dikerjakan oleh Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, sehingga banyak hal yang terjadi sebagaimana yang disaksikan. Ya. Itu bagian dari proses pembentukan jiwa kita yang rusak karena dosa. Sakit, ya sakit itu manusiawi. Elisa pun mati karena sakit. Siapapun bisa mati karena sakit, kalau itu memang Tuhan kehendaki. Ya. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, siapa yang kita cari? Nah, kita mau ucap syukur, bukan kita anti obat ya. Ya, makanan itu pun obat. Tetapi kita melihat di sini bahwa kita sedang semua diproses. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini? Apakah kita berjalan sesuai kehendaknya atau mulai menyimpang dari firman? Nah, saya mau ucap syukur mendengar kesaksian-kesaksian. Ya, walaupun Tuhan izinkan ke dokter, minum obat, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Tuhan bisa pakai apa saja untuk memulihkan kesehatan tubuh kita. Makanan itu pun obat. Makanan itu obat. Tapi kita melihat biasanya orang yang sakit makan pun susah. Dan disitulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, kesaksian tadi kan. Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan hanya dengan makan bubur 1 sendok, 2 sendok untuk 1 hari. Ya makin lemah kan. Makin lemah, 24 jam tidak bisa. Karena walaupun kita tidur, organ tubuh kita tetap memerlukan energi. Sehingga bubur yang hanya mungkin bubur putih. Tidak ada lagi tambahan-tambahan lain. Bubur sama garam. Bagaimana mungkin mencukupi kebutuhan energi untuk manusia dapat hidup sehat? Tetapi itulah cara Tuhan untuk kita pun tetap menyadari. Ya, kita butuh Tuhan. Untuk bisa masuk makanan 1 sendok aja, kalau bukan karena Bapa Yahweh, tidak bisa. Masuk bisa keluar. Ya. Saya mengucap syukur beberapa, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal
18 ya. Sekitar 10-11 hari yang lalu ya. Tanggal 7 mama saya dipanggil Tuhan. Umur berapa? 91 tahun. Ya. Beberapa minggu ataupun seminggu sebelumnya, sebelum dia pulang. Saksiannya sedikit ya. Kami ada di Jawa Timur ya. Lagi ya refreshing. Jalan-jalan. Sampai di mana, daerah Sarangan. Wah, saya pernah ke daerah Sarangan itu waktu itu si Ruth masih seumur si Mary kali ya, kecil ya. Waktu itu wah nggak jadi masalah. Tetapi kemarin, waduh dinginnya sampai ke tulang-tulang. Berarti saya juga menyadari, oh berarti usia sudah bertambah. Ya anak-anak sih tenang-tenang aja, tapi kita yang sudah mulai umur, waduh sampai ke tulang-tulang rasanya dingin sekali. Dan selama di sana adik saya yang merawat ibu kirim WA sama istri saya. Mami kondisinya sudah seperti ini. Ya, kekurus sekali. Makan cuman disuap sama sudah di blender kayaknya, udah halus sekali. Ya. Semua orang sudah kumpul. Ya kakak-kakak saya, adik-adik saya kumpul. Ya, nah kita masih di sana. Nah kita hanya berdoa aja. Memang selama ini ya sejak setahun yang lalu lebih lah kita sudah berdoa. Saya berdoa Tuhan, ya dia waktu itu masih sehat, masih biasa. Ya. Terakhir saya datang waktu ulang tahun. Ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 4 Mei. Kita nggak ketemu. Kita datang ke rumah tapi dia tidur, saya nggak mau ganggu. Ya kita hanya berdoa aja. Tetapi kita melihat di situ, ya setelah dapat berita, ya kita hanya berdoa aja. Tapi saya dengan iman ya, kita sudah serahkan. Ya. Sebelum-sebelumnya memang setahun sebelumnya kita udah Tuhan kalau kehendakmu waktunya sudah sampai, silakan Tuhan ambil. Ya. Karena dia waktu itu masih bisa jalan walaupun bongkok-bongkok ya. Tetapi ya, telinganya sudah agak kurang penangkapan. Kalau berdoa ya masih bisa berdoa. Saya selalu serahkan dia kepada Bapa Yahweh. Saya berdoa. Kalau memang waktumu sudah sampai, angkatlah. Ya. Tetapi sampai seperti yang saya katakan kira-kira sebelum tanggal 7, dia diangkat tanggal 7 kan. Kami datang setelah dari sana, kami datang ke rumah hari Senin. Hari Senin. Jadi saudara-saudara saya udah berdoa, udah menyerahkan kepada Tuhan minggu yang lalunya. Kita datang. Adik saya yang kecil nyuapin maminya. Masih bisa makan. Jadi kalau dia makan bubur itu, dia harus setel lagu rohani. Ya. Waktu saya datang terus saya tanya sama adik saya, udah diserahkan? Udah. Semua udah berdoa? Sudah. Oke, terus saya bilang sama adik saya minta minyak. Saya mau urapi dia, saya mau berdoa. Ya. Kemudian saya sama istri saya masuk ke kamar. Kita berdoa, saya urapi dia dengan minyak. Dalam doa saya katakan begini, Bapa Yahweh. Ya karena dia sudah hopeless ya. Ya memang udah tua ya. Saya bilang dalam doa, Bapa Yahweh, apabila Engkau berkenan, minggu ini dia diangkat. Saya berdoa begitu.
Minggu ini kalau Bapak Yahweh berkenan, angkatlah dia. Ya, saya sudah berdoa minta ampun semua. Ya. Kemudian dari sana saya ke kakak saya yang paling tua. Saya datang. Di situ saya kaget. Dia ngomong, Leo, ada satu rahasia yang hanya saya yang tahu tentang Mami. Saya kaget. Apa? Dia bilang dia sudah cerita sama adiknya. Adik saya laki-laki yang paling bungsu, seorang pendeta. Adik saya bilang, itu udah lama, udah lupain aja. Ya, saya bilang enggak bisa begitu. Apa yang Mami lakukan? Dia cerita secara pribadi. Terus saya bilang, kamu yang tahu, kamu berdoa, putuskan. Dia diam. Akhirnya dia minta saya, tolong bantu doa. Ya, tolong bantu doa. Akhirnya dari cerita tersebut saya berdoa, saya putuskan semua ikatan-ikatan. Hanya dia yang saya pun baru dengar saat itu. Dan saya melihat sungguh luar biasa Bapak Yahweh. Dia mau semua beres sebelum anaknya diangkat. Hari Senin saya berdoa menyerahkan Mami ke tangan Bapak Yahweh. Nah, setelah menyerahkan, saya datang ke kakak saya, ada tujuan rupanya. Dia ceritakan semua, saya putuskan kembali semua yang pernah terjadi. Senin siang, Selasa, Rabu malam, dia diangkat. Saya mengucap syukur. Ya. Saya mengucap syukur kita menyerahkan dia ke dalam tangan Bapak Yahweh setelah semua beres. Karena satu rahasia ini tidak ada yang tahu ya, cuma dia yang tahu. Tetapi itulah cara Tuhan. Orang lain menganggap itu nggak apa-apa, sudah lama, lupain aja, nggak bisa. Apa yang pernah ditanam itu harus dicabut. Supaya pemulihan benar-benar terjadi. Nah, saya mengucap syukur. Ya, bagi saya, ya puji Bapak Yahweh. Tuhanku luar biasa. Saya berdoa, kalau Bapak Yahweh berkenan minggu ini dia Tuhan angkat. Tidak sampai 2 kali 24 jam. Setelah semua beres, dia pulang. Saudaraku, kita melihat ya, makan itu penting. Kalau nggak makan, tubuh lemah, tubuh sakit. Saya ingat kesaksian bapak saya waktu dia masih hidup, masih muda dulu ya. Dia pernah sakit. Dulu katanya dia sakit TBC. Semacam itulah TBC atau apa. Wah, dikasih obat banyak. Bukan tambah baik, malah tambah parah. Satu malam dia mimpi. Ada orang yang berbicara dalam mimpi. Buang semua obat itu. Makan nasi. Bangun dia, langsung dia buang semua obat dan dia makan. Puji Bapak Yahweh, pemulihan terjadi. Ada demikian saudara dan saya dalam kehidupan saat ini. Walaupun dunia dalam suasana kebingungan, suasana bingung ya sekarang. Suasana kekhawatiran, suasana ketakutan. Mau ibadah nggak bisa ibadah. Atau bukan nggak bisa ibadah ya, malas-malasan lah ibadah. Padahal ibadah itu perintah Tuhan. Ya, nah kita mau siap syukur kita bisa datang
Karena itu saya katakan dalam tanda kutip, saudara dan saya bisa datang di rumah Bapa Yahweh. Itu memang perjuangan antara kedagingan kita dengan keinginan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, kita belajar. Ya, kita belajar. Supaya hidup kita ini dipenuhi oleh firman. Sehingga kita merasakan bagaimana pekerjaan firman dalam hidup kita. Karena tanpa firman, cepat atau lambat kita akan binasa. Tetapi apabila ada firman, ada Yahweh dalam hidup kita, maka jiwa kita tidak sama dengan jiwa-jiwa orang di luar sana. Orang di luar sana boleh ketakutan, tetapi karena jiwa kita diperbaharui terus-menerus oleh kebenaran firman, maka kita semakin dipulihkan, semakin disegarkan, semakin bercahaya mata kita, melihat bagaimana pertolongan Bapa Yahweh kepada orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya mengucap syukur untuk ayat-ayat ini. Kadang-kadang kan kita melihat situasi kondisi, bukan dekat Yahweh ya, karena lagu tadi kan hanya dekat Yahweh enggak. Kalau dekat masih ada jarak. Tapi kalau dikatakan hanya pada Yahweh, kita berarti melekat dengan Dia. Maka jiwa kita akan tenang. Ketika jiwa kita tenang, kita dapat mengucap syukur kepada Dia. Kita dapat memuji, memuliakan, mengagungkan Dia. Dan kita percaya pada saat kita memuliakan, mengagungkan Dia, Dia hadir di atas pujian kita. Dan ketika Dia hadir, apabila Bapa Yahweh hadir dalam hidup saudara dan saya, ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadi kita lihat Roma pasal 8 ayat 31. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang menentang kita? Kalau Bapa Yahweh ada di pihak kita, siapa yang bisa menjadi lawan? Tidak ada. Tetapi di sini kita melihat ada pertentangan antara daging kita sendiri dengan situasi di luar. Daging kita kan ngomong, kamu masih berdosa. Nah, hati-hati dengan kata-kata ini, atau dengan celah yang setan berusaha masuk. Memang firman Tuhan katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi percayalah oleh iman kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, saudara dan saya, kata Roma pasal kelima. Kita lihat ayat Roma pasal 5 ayat 1 kita. Sebab itu, setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Saudara dan saya dibenarkan. Dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Karena tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini, kata firman Tuhan. Kita lihat Roma pasal 3 ayat ke-10. Sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak.
Nah, kadang-kadang kan ada tuduhan, kamu begini, kamu begini, kamu berdosa, kamu begini. Setan menuduh terus-menerus siang dan malam. Ya, ingat, setan itu terus-menerus menuduh siapapun juga. Ya. Terutama mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Dia tuduh, kamu kan begini, kamu masih begini, kamu masih begini, kamu masih begini. Ya, supaya apa? Supaya kita dilemahkan oleh itu. Oh iya ya, memang saya masih begini. Ya. Karena itu dikatakan oleh firman tadi, kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, saudara dan saya dibenarkan karena iman kepada Dia. Bagaimana caranya? Tuhan punya hak. Setan boleh menuduh, tapi Tuhan sudah membenarkan. Dan kalau Tuhan sudah membenarkan, maka kita akan otomatis terus-menerus dipulihkan oleh Tuhan sampai sempurna. Tuhan tidak pernah bekerja separuh-separuh. Ketika kita bersama Bapa Yahweh, Tuhan membuat jiwa kita tenang. Nah, jiwa kita kan punya macam-macam. Karena berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Masalah keluarga, masalah istri, masalah suami, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan. Ribuan masalah. Tetapi kita belajar dari Bapa Yahweh, serahkanlah hidupmu, serahkanlah masalahmu kepada Bapa Yahweh, mempercaya kepada Dia. Walaupun ketika kita melakukan hal itu, setan masih terus menuduh. Mana Tuhan mau dengar orang seperti kamu? Mana Tuhan mau melihat kamu? Terus terjadi peperangan dalam jiwa ini. Tetapi apabila kita belajar berdiam diri, tenang, kata Yeshua, ini aku. Ketika para murid ada di tengah-tengah danau dan danau mengamuk, ya, para murid kebingungan, ketakutan. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-14. Ayat kita mulai baca ayat 24. Perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yeshua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat Dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, itu hantu. Nah, mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun perhatikan ayat 27. Segera Yeshua berbicara kepada mereka dengan berkata, tenang, ini aku, dan jangan takut. Ya, ketika kita diombang-ambingkan oleh masalah, ya, hampir mirip dengan ini. Ada suara Roh Kudus berbicara, tenang. Siapa ini yang ngomong? Ini setan yang ngomong. Ini hantu. Padahal Tuhan sedang datang untuk menyelamatkan para murid. Tetapi mereka bukannya percaya, tetapi malah semakin ketakutan. Tapi puji Bapa Yahweh,
Yeshua tahu kondisi murid-murid, kondisi manusia. Ketika dalam kepanikan, semua seolah-olah hilang. Sehingga Yeshua datang, tenang, ini aku. Tenang, kata Yeshua kepada saudara dan saya di tempat ini, dan engkau yang ada di luar sana. Jangan besarkan masalahmu. Jangan besarkan masalahmu. Tetapi besarkan Tuhanmu, Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ketika kita membesarkan Dia, maka semua masalah akan dihancurkan dan diselesaikan olehnya. Ya memang itu perlu perjuangan. Murid-murid aja melihat dia pikir ini setan. Ya, kita kan juga seringkali mungkin dalam menjalani hidup ini kan seringkali terjadi peperangan dalam hati. Inikah Tuhan atau inikah si jahat? Tetapi percayalah apabila kita tetap mengandalkan Bapa Yahweh, Dia ada. Dia memberikan ketenangan. Ya. Firman Tuhan katakan, Dialah keselamatan kita. Bukan saja keselamatan saat ini, tetapi terlebih keselamatan sampai pada akhirnya kita bertemu dengan Dia. Karena itu kita harus senantiasa mengikrarkan dalam hati, dalam hidup kita, hanya dengan Yahweh jiwaku pasti tenang. Dan ketika kita mengikrarkan seperti itu, setan lari. Setan ketika mendengar nama yang kudus, dia lari. Dia tidak punya hak atas anak-anak Bapa Yahweh. Ya, tetapi setan punya cara selalu menuduh kita. Ah, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, tenang, supaya kamu dapat memuji dan menyembah Tuhan. Tenang, supaya kita dapat bersekutu dengan Dia. Tuhan tidak datang dalam gempa. Ketika Elia bersembunyi di gua, Tuhan tanya Elia, ngapain kamu dalam gua? Ya, Tuhan tidak datang dalam gemuruh, tetapi ketika angin sepoi-sepoi, Elia bisa merasakan hadirat Tuhan. Elia bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, kita belajar ketika kita tidak tenang, maka jangan harap kehadiran Tuhan di sana. Ya. Tetapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh tenang, ya, kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 19. Kita baca mulai ayat 9 ya. Dan dia, atau Elia, tiba di sana di sebuah goa. Lalu bermalam di situ, dan sesungguhnya firman Yahweh datang kepadanya dan berkata, sedang apa engkau di sini, hai Elia? Dan dia menjawab, aku sesungguhnya sangat giat bagi Yahweh Sebaot, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup.
dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Malaikat itu berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Yahweh. Tampaklah Yahweh melewatinya, dan angin besar dan kuat terdengar di pegunungan itu, memecahkan bukit-bukit cadas di hadapan Yahweh. Tetapi apa? Tidak ada Yahweh dalam badai itu. Sesudah badai itu terjadilah gempa bumi, tetapi tidak ada Yahweh dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bisikan yang lembut. Dan terjadilah sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu keluar dan berdiri di ambang gua itu. Dan perhatikanlah, satu suara datang kepadanya yang berbunyi, apa yang engkau perbuat di sini, hai Elia? Seorang pelayan Tuhan yang besar, di dalam ketakutan, dia juga takut mati. Ya, dia bilang kan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berikan yang terbaik. Tetapi ketika orang mau mencabut nyawanya, dia juga takut. Ya, tetapi kita melihat Bapa Yahweh tahu akan ketakutan seorang pelayan. Bapa Yahweh tahu ketakutan saudara dan saya, sama seperti kondisi Elia. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan, ya, dia tidak datang dalam angin ribut yang kencang. Dia tidak datang di dalam gempa. Dia tidak datang dalam api. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi, dia bisa sebagai seorang yang takut akan Yahweh merasakan, di sini ada Yahweh. Di dalam ketenangan yang luar biasa, dia merasakan jamahan Bapa Yahweh. Mungkin kita mengalami sama seperti Elia, takut, cemas, khawatir. Oh, kita melihat datang angin, badai, gempa bumi, api. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Tuhan pun sedang menguji Elia. Di dalam segala situasi seperti yang Tuhan lakukan, dia tetap bisa membedakan. Tidak, Tuhanku tidak ada dalam gempa bumi. Tuhanku tidak ada dalam angin yang kencang. Tuhanku tidak datang dalam api yang menghanguskan. Tetapi ketika Tuhan datang dengan angin yang lemah lembut, dia merasakan jiwanya dijamah. Ya, kita melihat komunikasi yang luar biasa antara Bapa Yahweh dengan pelayannya. Kita mungkin mengalami hal ketakutan sama seperti Elia. Sama seperti Elia. Kita lari dari keramaian kehidupan ibadah hanya untuk mencari ketenangan pribadi. Ini kan dia cari ketenangan pribadi kan. Puji Bapa Yahweh, dia tidak lari ke tengah-tengah masyarakat ramai, tetapi dia lari menyendiri untuk datang kepada Bapa Yahweh, untuk lapor, mencurahkan isi hatinya kepada Bapa Yahweh. Dan kita melihat sungguh luar biasa. Bapa Yahweh tahu
pelayannya ketakutan. Ya. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Elia? Elia menganggap hanya tinggal dia sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, dia tidak sendiri. Tapi masih ada berapa? Dikatakan masih ada, kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya tadi, ayat ke-18 ya. Aku telah menyisakan 7.000 orang di Israel yang semua lututnya tidak sujud menyembah Baal, dan yang setiap mulutnya tidak mencium dia. Saudaraku, saya percaya akhir zaman seperti saat ini, Tuhan pun masih menyisakan umat Tuhan yang tidak memanggil nama ilah lain, yang hanya percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Dan dengan jumlah yang ada, gak usah keluar negeri, di Indonesia mungkin bisa mencapai 7.000 seluruh Indonesia yang percaya kepada Bapa Yahweh, yang tidak berlutut kepada ilah lain. Kalau kita sama-sama berlutut hanya kepada Bapa Yahweh, memanggil namanya, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Ya, kita baca di dalam apa? 2 Tawarikh ya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat ke-14. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, akan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri. Tuhan sanggup memulihkan negara Indonesia apabila kita, ya syukur-syukur sekarang ini ditangkap oleh anak-anak Tuhan. Mari kita berseru, seberapapun kita yang ada, merendahkan diri, mohon ampun atas bangsa ini, karena bangsa ini gak ngerti. Saya percaya 1-2 orang sepakat minta apa saja kepada Yahweh Tuhan yang benar dan hidup, maka doa itu akan dikabulkan. Kita yang di sini lebih dari 2 orang. Mereka yang ada yang di luar sana yang juga percaya kepada Bapa Yahweh. Loh kok hanya Bapa Yahweh? Karena saya percaya yang Bapa Yahweh aja yang bisa menjawab, bukan ilah-ilah yang lain. Nah, kita melihat saudaraku, kita sepakat. Kalau sebentar malam kita kan berdoa jam 8. Berdoa, Tuhan saya sepakat dengan saudara-saudaraku yang ada dalam jemaat ini. Sepakat dengan saudara-saudaraku yang ada di luar gedung ini, yang ada di Indonesia khususnya, atau mereka bangsa Indonesia yang ada di luar Indonesia, yang memanggil Yahweh dan percaya bahwa Yahweh adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam Adonai Yeshua Masiah. Percaya, maka itulah yang melanda bangsa ini. Karena doa orang yang dibenarkan besar kuasanya.
Karena kita harus ingat, para pemimpin bangsa ini mengutuki umat pilihan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ampuni, karena mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti ada tertulis siapa yang mengutuki bangsa Israel akan dikutuki oleh Bapa Yahweh. Kita berdoa mohon ampun atas bangsa ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berdoa, rendahkan diri. Ya, dan kita melihat Tuhan setia kepada firman-Nya. Ketika kita berdoa yang seringkali dikatakan, pertama-tama kita mohon kesucian. Mohon kekudusan. Mohon ampun dari dosa salah kita pribadi lepas pribadi. Mari kemudian kita berseru, Tuhan ampuni bangsa ini. Ampuni bangsa ini. Maka kita percaya belas kasihan Bapa Yahweh akan turun. Karena kita percaya keselamatan hanya datang dari Bapa Yahweh. Kalau kita nempel dengan Bapa Yahweh, jiwa kita tenang. Kita menghadapi masalah dengan tenang. Karena jiwa kita dirubah oleh firman-Nya. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan Dia, kita diingatkan, bangsaku dalam masalah. Ya, Tuhan berfirman, doakanlah bangsa atau rakyat di mana engkau tinggal. Kita tinggal di Indonesia, berdoa untuk bangsa Indonesia. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Ketika Daud mempersembahkan korban, Tuhan melihat korban persembahan. Bapa Yahweh melihat Daud bertobat. Maka Tuhan perintahkan kepada malaikat, undur dari bangsa ini, jangan tulahi lagi. Dalam 3 hari 70.000 orang mati karena dosa. Dan kita percaya, saya ajak saudara sebentar malam kita berdoa sesuai waktu atau jadwal yang kita sepakati. Minta ampun pertama-tama bagi diri kita, kemudian rendahkan diri Tuhan. Kasihani bangsa ini. Kasihani bangsa ini karena mereka tidak mengerti. Mereka yang menamakan diri umat Tuhan pun gak mengerti Tuhannya. Siapa Tuhannya? Bingung. Kita doakan mereka. Saudara dan saya pasti akan melihat apa yang kita doakan, Tuhan pasti dengar. Tuhan sanggup. Saya percaya ini kan bala sampar. Bala sampar yang melanda bangsa ini karena dosa bangsa ini. Ya. Tetapi kita melihat, ya, betapa Tuhan apabila kita berseru kepadanya, maka Dia akan menjawab doa orang yang sudah dibenarkan. Tadi kesaksian berkali-kali kan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17. Doa orang yang dibenarkan. Nah, dalam terjemahan lain memang doa orang benar. Tapi sebenarnya bukan orang benar, doa yang
dibenarkan. Kita dibenarkan karena percaya kepada Yeshua, Yahweh dalam Adonai Shemasiah. Doa orang yang dibenarkan besar kuasanya. Saudara dan saya ambil bagian mendoakan bangsa ini untuk bangsa ini dipulihkan. Sehingga ketika pemulihan terjadi engkau melihat ada doaku di sana. Ada doaku yang didengar oleh Bapa Yahweh. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil menjadi orang percaya, bukan untuk egoisme. Ya, bukan egoisme. Belajar mendoakan orang lain. Siapapun. Siapapun. Ingat, karena semua manusia ini kan ciptaan Tuhan. Tuhan sesungguhnya ada tertulis tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan gak mau seorang pun binasa. Karena itu Tuhan kasih jalan. Kalau engkau tidak mau binasa, ini jalan satu-satunya. Tetapi setan membutakan mata hampir sebagian besar manusia. Sehingga mereka tidak melihat jalan setapak yang Tuhan siapkan. Yang mereka lihat hanya jalan yang besar. Oh, ini banyak orang. Dan di ujung sana adalah maut. Tetapi orang yang dicelikan matanya melihat jalan setapaknya Tuhan. Yang jarang dipilih oleh orang. Tapi ujungnya menuju kepada kebahagiaan. Pemazmur menyatakan, dia batu cadasku. Dia batu karangku. Dia keselamatanku. Tempat perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan goyah. Terjemahan lain katakan, dia benteng tempat aku berlindung. Panah-panah musuh tidak akan bisa menjamah kita. Karena itu mari. Apa yang saudara dan saya dengar pada siang hari ini, itu firman. Itu firman. Ketika kita dengar firman, jangan remehkan firman. Ya, jangan remehkan firman. Berani kita meremehkan firman, kebinasaan adalah upahnya. Tetapi ketika kita memegang firman Tuhan, tolong aku bukan saja aku membacanya, bukan aja aku mengertinya, tetapi aku mempraktekkannya dalam hidupku. Karena firman inilah yang dapat menyelamatkan aku. Bukan yang lain. Bukan kuat gagahku. Tetapi karena rohmu, kata firman Tuhan. Roh Bapa Yahweh yang membimbing kita. Ya, kadang-kadang kan waktu dalam keadaan lemah mau baca firman malas. Ya, itu memang maunya setan. Karena setan tahu ketika kita baca firman, di situ ada kekuatan. Ketika kita merasa letih, lesu, takut dan segala macam campur aduk. Mau buka firman pun, aduh, malas. Tetapi disitulah roh Bapa Yahweh bekerja. Baca, 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 baca. Nah, ketika kita ambil tindakan, Tuhan setia kepada firman. Ketika engkau baca, baca ya bukan baca dalam hati. Baca keluar suaramu. Dan kata Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan.
Tuhan setia kepada firman. Jangan mau terus dituduh oleh si jahat. Kamu berdosa, kamu begini, kamu begini. Ya. Karena sering kan kita alami seperti itu. Kamu itu siapa? Ya. Kamu itu berdosa. Ya. Kamu itu begini, kamu ini begini. Segala macam tuduhan si jahat untuk melemahkan iman percaya kita kepada Bapa Yahweh. Tapi dari mimbar ini sebagai seorang pelayan Tuhan, saya katakan kepada saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, lekatkan dirimu pada firman. Baca firman. Firman itulah yang akan bekerja dalam hidup kita. Walaupun permasalahan banyak. Ya, apa kita mau tinggal dalam permasalahan? Tidak. Kita harus bebas dari permasalahan, dan permasalahan itu dapat dibebaskan hanya oleh Bapa Yahweh. Nah, kita percaya ketika kita mendekat dengan Dia, bersatu dengan Dia, maka segala macam permasalahan dalam hidup yang saudara dan saya hadapi ini pasti semua diselesaikan. Dengan demikian apa? Ada keluar ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mendengar doaku. Engkau telah menjawab doaku. Dan itu menjadi kesaksian. Kesaksian didengar, orang lain ditambahkan iman. Ingat, Bapa Yahweh itu adalah keselamatan kita. Bapa Yahweh itu adalah batu karang yang menahan gelombang-gelombang besar dari dunia. Ingat ya, pada saat penciptaan nanti yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, kemudian apa dikatakan? Tidak ada lautan. Ya. Tidak ada lautan. Dan itu harus terjadi. Ya. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, lautan melambangkan tempat si setan. Tempat si setan, kan kita beberapa kali lihat di dalam Wahyu pasal berapa itu, 13 ya. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat 1, ini si anti Hamasya. Aku berdiri di atas pasir di tepi laut. Aku melihat seekor binatang buas yang muncul dari mana? Dari laut. Ya. Karena itu firman Tuhan katakan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat ke-1. Wahyu 21 ayat 1. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah apa? Berlalu. Kemudian apa? Laut pun tidak ada lagi. Tidak ada tempat si jahat. Tidak ada. Tapi selama kita masih hidup di muka bumi ini, gelombang laut terus menerus mencoba untuk menggoyahkan kita. Tetapi ingat, Bapa Yahweh adalah batu karang yang teguh. Dia yang menahan gelombang-gelombang dunia, sehingga engkau dan saya tidak akan tergoyahkan. Tetapi kita masih bisa melihat apa yang kau lihat, apa yang kita tangkap dengan panca indera. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan benar,
itu bisa membuat goncang iman kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ingat, Tuhan tahu situasi dan kondisi kita. Ingat, Bapa Yahweh tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri. Apabila Bapa Yahweh izinkan satu masalah terjadi, jangan lari kemana-mana. Duduk diam di bawah kaki Bapa Yahweh. Mungkin berat kita ngomong, nangislah dulu di bawah kaki Tuhan. Kita mungkin tidak mampu berkata-kata, nangislah di bawah kaki Bapa Yahweh. Dia lihat air matamu, itu berbicara isi hatimu. Air mata orang pilihan Tuhan berharga di mata Tuhan. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita belajar. Kita diingatkan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tetap memagari kita dengan kuasa-Nya. Karena itu jangan pernah goyah. Jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Kau lari, kau binasa. Ya, kalau lari ya lari sama Tuhan. Nangis di bawah kaki Tuhan. Kita semua kan punya masalah. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Kadang-kadang kalau saya sendiri di sini kan, saya hari Sabtu di sini, saya nangis, cuma nangis aja. Kadang-kadang nggak tahu apa, ya nangis saja. Tuhan, ini hanya bisa nangis. Nggak tahu mau ngomong apa, nangis. Tapi aku percaya dalam tangisanku Tuhan tahu apa yang menjadi bebanku. Gak usah ngadu sama orang lain. Orang lain tidak akan bisa memberikan kau solusi. Tapi ketika kita menangis, ya, kalau kau di rumah ambil waktu, mungkin tengah malam, ya nangis saja di bawah kaki Tuhan. Bilang, Bapa Yahweh, aku datang. Layakkan aku di hadapan ayah. Kemudian kau nggak tahu ngomong apa, ya nangis saja di bawah kaki Bapa Yahweh. Tuhan tahu apa yang kau tangisi. Kan banyak beban kita. Ya, tetapi percayalah. Ya. Kita kan digambarkan sebagai pengantin wanita. Sebagai ibu-ibu kan. Kalau kau punya masalah kan kau nangis kan. Setelah nangis, ya seolah-olah bebas. Kita adalah pengantin Adonai Yeshua Mashiach. Kadang-kadang kita nggak tahu harus berbicara apa. Ya nangis saja. Tuhan, tolonglah aku. Tolong. Walaupun kita tidak bisa bicara, karena nggak tahu mau bicara apa. Tetapi ketika Tuhan melihat air matamu, Dia menjamah. Dia menjamah. Orang seperti Hagar sekalipun, ketika dia sudah kehabisan air, dia tidak bisa melihat anaknya mati. Dia hanya nangis. Gak tahu ngomong apa. Tapi air mata, walaupun bagaimana, Hagar ini adalah istri Bapak Abraham. Tuhan menolong. Saudaraku, mari. Apapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya ingatkan pertama, sebentar malam jam 8. Sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Kita berdoa bagi bangsa ini. Mohon ampun. Sehingga tulah ini ditarik dari bangsa ini. Dan kau yang ada di luar sana, kalau engkau percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, dan engkau dengar apa yang diberitakan, saya mengajak saudara, mari berdoa bagi bangsa ini. Ingat 2 Tawarikh pasal 7 tadi.
Kalau kita mohon ampun, saya percaya itulah yang melanda bangsa ini akan ditarik. Ya, kita punya masalah lain, doa, sambung. Mungkin gak tahu ngomong apa ya, nangis saja di bawah kaki Bapa Yahweh. Tangisan kita berharga. Walaupun gak bisa ngomong, menangis. Jadilah kuat. Percayalah bahwa Yahweh di dalam Adonai Syamasiah adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar doa. Dia adalah Bapa kita. Percaya kepadanya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.